Shalom Bapak Ibu. Sebentar lagi saya akan sharingkan suatu sharing firman yang sebenarnya ini memang saya buat secara khusus ya. Pada waktu kami meninjau sebuah panti asuhan Bapak Ibu ya. Sebuah panti asuhan orang-orang jompo Bapak Ibu ya. Jompo seperti saya sebetulnya ya. Saya juga jompo Bapak Ibu. Tetapi dalam hal ini saya tetap menyebut mereka oma dan opa Bapak Ibu sebagai rasa penghormatan dan kasih saya kepada mereka dan mereka kepada saya Bapak Ibu. Saya akan coba untuk mengulang kembali sharing firman ini Bapak Ibu ya. Oma opa yang terkasih, hari-hari ini mungkin terasa panjang ya. Jam berdetak lebih lambat dari biasanya. Malam terasa tuh lebih sunyi ya. Langkah kaki tidak lagi ramai mendatangi kamar, telepon tidak sesering dulu berbunyi. Nama oma opa mungkin mulai dilupakan banyak orang ya. Dan ada saat-saat ketika hati bertanya pelan, apakah saya itu masih berarti? Apakah Tuhan masih melihat saya? Apakah hidup saya itu tinggal menunggu akhir? Tetapi hari ini Tuhan ingin berbicara lembut kepada jiwa-jiwa yang lelah ini Bapak Ibu. Anakku, di balik sepi itu, aku duduk di sampingmu. Aku memegang tanganmu. Bukan sekedar datang sesekali. Bukan hanya ketika ibadah berlangsung. Bukan hanya ketika orang lain mengunjungi. Tetapi setiap malam, setiap air mata, setiap nafas yang berat, setiap rindu yang tak terucapkan, Tuhan ada di sana. Tuhan tidak takut pada kesepian oma dan opa. Banyak orang takut mengunjungi tempat sepi karena sepi membuat hati luka, Bapak Ibu. Sepi sering membuat orang mendengar suara hatinya sendiri. Tetapi Yesus tidak takut pada kesepian manusia, Bapak Ibu. Ia lahir di kandang yang sunyi juga. Ia berdoa di taman yang sepi. Ia menangis sendirian di Getsemani. Ia bahkan tergantung di kayu salib ketika banyak orang meninggalkannya. Karena itu Tuhan Yesus mengerti kesepian. Mazmur berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 27 ayat 10. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bukan mungkin, bukan kadang-kadang, tetapi Tuhan menyambut aku. Ada tangan manusia yang bisa lepas, ada janji manusia yang bisa lupa, ada kisah manusia yang bisa berubah. Tetapi tangan Tuhan tidak gemetar karena usia, Bapak Ibu. Kisah Tuhan tidak menua, ingatan Tuhan tidak pernah pikun, Bapak Ibu. Nama oma dan opa masih tertulis di telapak tangannya. Ini. Ada air mata yang tidak dilihat manusia, tetapi dilihat sorga. Mungkin ada di antara oma opa yang pernah menangis diam-diam di malam hari ya. Menangis karena anak yang jauh, menangis karena tubuh tidak lagi kuat ya. Menangis karena merasa menjadi beban ya. Menangis karena teman-teman atau generasi mulai pulang satu demi satu. Dan dunia sering berkata, sudahlah, jangan cengeng. Tetapi Tuhan tidak pernah berkata begitu. Alkitab berkata, segala pengembaraanku kau catat. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Mazmur 56 ayat 9. Bayangkan itu. Tuhan menyimpan air mata oma opa. Bagi dunia mungkin itu hanya tetesan kecil di bantal malam. Tetapi bagi surga itu adalah doa yang basah, Bapak Ibu. Dan seringkali di usia senja, air mata menjadi bahasa yang paling dimengerti Tuhan. Duduk di samping oma dan opa. Saya membayangkan seorang opa duduk sendirian di kursi roda dekat sebuah jendela ya. Ia melihat hujan turun, tangannya mulai keriput, matanya tidak seterang dulu ya. Lalu ia berkata di dalam hatinya, hidup saya sudah lewat. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus berbisik, tidak. Aku masih di sini. Oma opa, mungkin manusia melihat usia tua itu sebagai akhir. Tetapi Tuhan melihatnya sebagai musim emas. Pohon tua memang tidak setinggi dulu, tetapi akarnya paling dalam.
Orang muda punya tenaga, tetapi orang tua punya kedalaman. Doa-doa seorang lansia sering lebih berat daripada sorga, daripada pidato orang kuat, Bapak Ibu. Karena doa yang keluar dari tubuh lemah sering lahir dari jiwa yang sudah banyak berjalan bersama Tuhan. Sorga sangat dekat dengan orang-orang tua, Bapak Ibu. Tahukah saudara, ada kelembutan khusus Tuhan kepada kaum renta. Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu." Bukan hanya menolong, tetapi menggendong, Bapak Ibu. Betapa indahnya Tuhan kita. Ketika kaki kita itu sulit berjalan, Tuhan berkata, "Biar aku yang memegang dan menggendongmu pulang." Oh, oma opa, mungkin tubuh mulai rapuh, tetapi kasih Tuhan kepada oma opa justru semakin dekat. Seperti matahari senja, tidak sepanas siang, tetapi lebih indah warnanya. Jangan takut menjadi tua. Dunia memang memuja yang muda ya. Dunia takut keriput, takut rambut putih, takut tongkat, takut lambat. Tetapi Alkitab menghormati uban. Amsal berkata, rambut putih adalah mahkota yang indah. Mahkota, oma opa. Artinya usia oma opa bukan untuk kutuk, itu kehormatan. Setiap keriput adalah halaman sejarah. Setiap rambut putih adalah saksi kesetiaan terhadap Tuhan. Oma opa sudah melewati badai yang tidak dimengerti generasi sekarang. Oma opa pernah jatuh, lalu bangun. Pernah kehilangan, tetapi tetap percaya. Pernah lapar, tetapi Tuhan mencukupkan. Dan lihatlah, oma opa masih hidup sampai hari ini. Itu mujizat. Ketika semua menjadi lambat, Tuhan mengajarkan keabadian. Di masa muda manusia sibuk mengejar waktu, tetapi di usia senja, Tuhan sering memperlambat segalanya, agar kita belajar sesuatu ya. Bahwa hidup itu bukan tentang seberapa cepat oma opa berlari, tapi seberapa dekat oma opa berjalan dengan Tuhan itu. Mungkin sekarang oma opa lebih banyak duduk daripada berjalan ya, lebih banyak mengingat daripada merencanakan ya. Tetapi justru disitulah Tuhan sering berbicara paling jelas ya. Karena suara sorga itu lebih mudah terdengar ketika dunia mulai sepi. Yesus ada di kamar ini, Bapak Ibu. Mungkin kamar oma opa kecil ya, mungkin sederhana ya. Tetapi jangan pernah berkata aku sendirian. Karena bisa jadi ketika lampu dimatikan dan semua itu tertidur, Yesus duduk di sisi tempat tidur oma opa, menatap penuh kasih, memegang tangan oma opa yang dingin, dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu." Oh, andaikan mata rohani kita ini terbuka ya. Karena kita akan sadar, banyak malam yang kita kira kita lalui sendiri, ternyata Tuhan menemani di dalam diam. Kepulangan orang percaya itu bukan kegelapan. Oma opaku, di usia senja terkadang ada ketakutan tentang kematian. Tetapi bagi orang percaya kematian itu bukan jurang gelap. Itu adalah pintu jalan pulang. Seperti anak kecil yang tertidur di perjalanan lalu digendong ayahnya masuk rumah. Demikianlah Tuhan akan membawa umatnya, tidak sendirian, tidak terlantar. Mazmur 23 berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Perhatikan, bukan aku tidak masuk lembah, tetapi Engkau besertaku. Iman bukan berarti tidak melewati lembah, Bapak Ibu. Iman berarti ada tangan Tuhan di dalam lembah. Tuhan masih mendengar nyanyianmu. Mungkin suara oma opa tidak sekuat dulu ya. Mungkin nafas pendek, mungkin tangan gemetar ketika berdoa, tetapi sorga tetap mendengar. Bahkan mungkin lebih indah sekarang. Karena Tuhan tidak mendengar merdunya suara, Tuhan mendengar ketulusan hati. Dan mungkin nyanyian paling menyentuh di sorga hari ini bukan di panggung besar, tetapi seorang nenek tua di panti jompo yang menyanyikan,
Yesus sayang padaku dengan air mata. Untuk mereka yang merasa dilupakan, hari ini Tuhan ingin berkata, aku tidak lupa. Manusia bisa lupa ulang tahunmu, lupa menjengukmu, lupa menelponmu, tetapi Tuhan mengingat setiap cerita hidupmu. Ia ingat ketika oma opa bekerja keras demi keluarga. Ia ingat pengorbanan opa oma. Ia ingat doa-doa opa oma bagi anak-anak. Ia ingat iman opa oma saat susah. Dan tidak ada satupun kasih yang oma opa tabur yang hilang di mata Tuhan. Di balik sepi ada sorga yang mendekat. Oma opaku, mungkin dunia melihat usia tua sebagai musim menunggu ya. Tetapi bagi Tuhan, ini musim persiapan pulang. Dan selama menunggu itu, Tuhan tidak membiarkan oma opa duduk sendiri. Di balik sepi ada Tuhan duduk di samping oma opa. Di balik malam, ada tangan yang menggenggam tangan oma dan opa. Di balik air mata, ada sorga yang sedang mendekat perlahan. Dan suatu hari nanti ketika mata ini tertutup untuk terakhir kali di bumi, hal pertama yang akan oma opa lihat adalah wajah Kristus. Bukan wajah asing, tetapi wajah sahabat yang selama ini diam-diam duduk di samping oma opa di dalam setiap malam sepi. Dan ia akan berkata, anakku, perjalananmu sudah selesai, mari pulang. Amin.